teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku, Adit. Dan di video kali ini adalah video yang spesial teman-teman. Karena pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Yang pasti teman-teman tahu ya. Beliau adalah perwakilan nih dan sekaligus petinggi dari PO Siliwangi Antarnusa. Selamat pagi Pak Sani. Pagi, Dit. Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya pagi ini. Kita bisa menyapa para penonton kita. Dan ini mungkin sebagai pendahuluan nih Pak. Ini pagi ini Pak Sani ke Adi Putro ini ada apa nih Pak? Biasanya ada yang spesial nih Pak. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu dong. Boleh Pak. Penonton setia Official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Saya pagi ini ke Adi Putro, tepatnya kemarin saya landing siang, terus pagi ini kesini lagi. Yang pertama, saya hari ini dari kemarin dan hari ini beberapa hari saya di Malang ini final check untuk unit 1526 ya, unit yang kita mau delivery dalam waktu dekat. Wah. Terus yang kedua, kebetulan kan kita ada sasis bekas. Wah, sasis bekas menarik nih. Yang kita sudah kirim dan sudah di Adi Putro, nyusun spek spek body dan ya seperti biasa Peosan ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara detail tentang konstruksi, karena kebetulan sasisnya kan juga sasis unik. Ya kan, sasis unik, sasis Golden Dragon. Jadi saya harus bertemu dengan engineering, diskusi tentang struktur dan segala macam, karena sasisnya sudah semi monokok ya. Oke. Monokok, sudah ada subframe-nya, terus dan ke sales dan marketing ke Mas Mario, detailing, spesifikasi body, interior, eksterior dan segala macam. Oh, luar biasa. Nah ini teman-teman, sebelum kita apa ya istilahnya menggali ilmu lebih lanjut nih sama Pak Sani nih, mungkin Pak Sani bisa kasih testimoni ya, karena kita semua tahu beberapa bulan lalu San merilis Armada SHD Single Glass. Nah ini yang pertama nih Pak, Jetbus 3 Plus SHD Single Glass pertama buatan Karoseri Adi Putro ini untuk PO San. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak testimoninya Pak? Monggo Pak. Ya, awalnya 2020 San mendapat kesempatan bikin di Adi Putro. Wah. Terus alhamdulillah selanjutnya ada dua lagi yang kemarin buat pameran Buzzword ya. Buzzword. Jadi yang pertama memang based on kebutuhan. Jadi kami ada kebutuhan, melihat, menimbang dan menganalisa. Jadi saya berterima kasih Adi Putro menerima dan memberikan kesempatan kepada PO San untuk akhirnya San punya body Adi Putro. Sejauh ini kita bicara body Adi Putro yang kami gunakan, karena memang kebetulan body Adi Putro yang kami gunakan itu berdasarkan bukan request ya. Jadi saya dan manajemen Adi Putro berdiskusi, kita sepakati bersama ada beberapa hal yang kita lakukan, bukan perubahan tapi penyesuaian. Penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan San yang sangat bukan krusial ya, mungkin agak-agak major itu di konstruksi. Jadi saya lakukan beberapa penyesuaian, bukan salah, bukan jelek atau apa, tapi based on our experience selama sekian tahun ini, San itu memiliki analisa tersendiri. Menarik jalan nih. Kami unik, rute kami unik dengan jalan yang masih bermacam-macam, beraneka ragam. Kami punya bukan standar ya, punya pattern yang
dimanapun karoseri, sebelum kita decide untuk masukkan body sasis ke karoseri tersebut, kita lakukan analisa. Jadi ya saya dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada manajemen Adi Putro Wira Sejati yang sangat welcome kepada kami untuk berdiskusi menyesuaikan kebutuhan yang Peosan inginkan. Nah, alhamdulillah yang sudah operasi berarti 6 unit ya. 6 unit SHD, sebelumnya SDV ya. Triplus. Yang pertama double glass, terus yang kemarin 2 unit SDV Triplus single glass. So far ya kita semua tahu lah, Adi Putro memiliki kelebihan-kelebihan yang harus diakui. Namun dengan penyesuaian yang kami berikan, yang kami minta, yang dilakukan, itu menambah kenyamanan pastinya, ya kan. Dan sampai hari ini busnya beroperasi dengan baik, dengan optimal, ya oke lah. Siap. Berarti sampai sekarang pun masih rutin ya Pak ya, buat akap ya berarti ya? Harus rutin, karena harus mobilnya rutin. kredit. Wah. Ya nggak rutin selesai. Iya. Kami ini bukan sultan yang tinggal metik terus bayar Adi Putro gitu loh. Memang kami harus mengumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab kami ke pihak lain. Nah, itu teman-teman luar biasa. Itu untuk testimoni yang sudah diambil. Nah, sekarang aku pengen denger nih Pak, testimoni yang akan diambil, yang saat ini kita dudukin nih. Armada single glass Jetbus 3 Plus MHD. Bagaimana nih Pak testimoninya? Jadi memang Mas Adit 1526. Jadi ini kembali lagi kan kebutuhan. Kebutuhan ya. Jadi yang lalu kami kebutuhannya dengan sasis premium SHD, SHD premium dengan jarak yang lebih jauh, dengan kapasitas lebih banyak karena melihat okupansi yang kami bawa. Nah, untuk yang sekarang ini ya di beberapa kesempatan yang lalu banyak orang yang teman-teman bertanya. Netizen lah ya. Iya. Wah, tumben kok San nggak pakai premium. Nah, itu tuh Pak. Jadi kembali lagi ini kebutuhan. Jadi untuk yang kali ini di Adi Putro 6 unit OH 1526. Tapi kita pasangkan air suspension air suspensionnya Adi Putro karena pasti lebih mengutamakan kenyamanan. Dari dulu sebenarnya. Iya, selalu lebih jeli ya. Kedua, air suspension ini secara cost dan downtime jauh lebih efisien. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi. Selama ini saya melakukan analisa, saya ngelihat, terus sebelum sasis masuk pun dengan tim engineering dan tim divisi untuk air suspension di praproduksi, banyak yang saya kasih masukan yang saya minta penyesuaian lagi. Ada beberapa hal lah yang saya lakukan penyesuaian, bukan penyempurnaan, tapi penyesuaian yang menurut experience kami itu menjadi potensi-potensi yang menyulitkan. Maintenance, terus benar. Dengan model yang ada, kalau dengan track kami durability-nya bisa lebih rendah dan segala macam, kita lakukan penyesuaian. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih tim Adi Putro, welcome. Nah, bus ini 1526 4x2 dengan air suspension, bodinya MHD. Seatnya 42, jadi memang ini untuk kelas bisnis. Kelas bisnis, di mana memang kami Peosan itu marketnya memang lebih besar untuk level yang menengah. Dan ini nanti akan dioperasikan untuk trayek Dumai Solo. Luar biasa. Bus ini insya Allah dia dari Solo pagi, pagi lepas Solo ke arah barat, ya kan, arah barat untuk mengakomodir customer Peosan yang ada di sepanjang Pantura. Nah, ini biasa nih timbul pertanyaan nih dari netizen karena apa ya?
penggemar bis juga pasti lihat dong, ini bisnya bagus. Tapi kebanyakan ini kan bisnya istilah overland ke Sumatera, Pak. Ya. Sedangkan penggemar bis kalau ke Sumatera itu waktunya itu mungkin belum bisa lah untuk ke Sumatera. Misal turunnya di Merak gitu, naik dari Solo, itu kira-kira bisa nggak tuh Pak naik bis ini? Untuk apa dulu nih? Sebagai Misal penumpang. penumpang, sebagai penumpang. Gini, Dit. Kita tidak jual trayek jarak pendek. Iya, benar. Karena kami ini kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Pekanbaru. Iya, Riau. benar. Tapi kita ada komponen tarif jarak yang terdekatnya. Oke. Jadi kalau nggak salah saya itu bayar tarif Sumatera. Tapi bukan Pekanbaru. Apa Palembang, apa Lampung, saya lupa. Baik. Itu bisa dicek di aplikasi Peosan. Nah, Bus tuh It. teman-teman. Bisa download Bus It, di situ ada kalau mau naik dari mana ke mana. Nah, karena satu, kami ini kan trayeknya kan trayek jauh. Iya, benar. Jadi kami harus mengakomodir penumpang yang sesuai dengan trayek yang kami berikan. Kami miliki, yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, secara etika kepada teman-teman yang main Jawa Tengah ke Merak, Jawa Tengah ke Jakarta. Saya secara pribadi dan Peosan, manajemen yang saya naungi, kami masih ingin bersama ketawa dengan lepas, bergandengan tangan, bersaudara dengan teman-teman teman-teman pelaku transportasi yang lainnya. Iya. Jadi kalau kami membuat trayek atau bikin tarif jarak pendek segala macam, kok rasanya nggak elok. Iya, benar, Pak. Jadi memang kembali lagi sesuai dengan izin yang kami miliki yang diberikan oleh pemerintah, kami mematuhi itu. Nah, di sisi lain, ya sekali lagi saya ulang, saya masih pengen duduk, minum kopi, makan bareng, ketawa lepas. Benar, gitu. Pak. Jadi secara etika bisnis itu menurut Sani dan Peosan itu harus sangat dijaga. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan berarti tidak mengakomodir teman-teman yang pengen naiknya cuma di Jawa aja, tapi memang bukan tidak mau mengakomodir. Itu hal-hal yang harus kami. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman mau mencoba dari Solo turun di Merak, ya beli tiket yang jarak terpendek. Iya. Itu kalau nggak salah saya Palembang. Dari Palembang. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira nih Pak, untuk yang akan datang nih Pak, kira-kira bagaimana harapan Pak Sani gitu ya? Tentunya untuk kolaborasi sama Adiputro tuh kedepannya pengen yang seperti apa gitu Pak? Gitu. Yang pasti tidak hanya bicara Sani atau Peosan. Saya rasa semua customer. Yang diingin dan diharapkan itu adalah hubungan simbiosis mutualismenya yang saling memenuhi. Saling memenuhi, benar. Artinya karoseri dalam hal di industri ini kalau kita bilang Adiputro karoseri part of our business dengan mitra kami. Ya seharus dan selayaknya memang tetap bisa mengakomodir needs-nya customer. Tapi ini juga perlu saya tegas dan tekankan, Mas Adit. Bukan berarti, aku mau kepalanya model gini. Ya, maaf ya. Yes. Kepalanya Adiputro, buntutnya ini, sampingnya ini. Itu kan nggak lucu. Iya, benar. Tapi lebih ke itu tadi saya bilang. Mungkin konstruksi seperti apa, tapi yang minor ya. Iya. Dan insya Allah, kalau konstruksinya tuh udah standar Sumatera, mau pakai kemanapun, harusnya sudah mewakili. Baik. Karena dengan semua hal yang timbul di medan kami itu yang kami lakukan sebagai penyesuaian. Jadi memang selayak dan seharusnya Adiputro sebagai part of our business kepada kami pelanggannya bisa mengakomodir apa yang kami butuhkan, needs. Benar. Dan saya lihat itu hari ini terjadi. Alhamdulillah. Dan sudah dipertahankan. Jadi saya sangat-sangat appreciate kepada manajemen Adiputro yang bisa memahami apa yang diinginkan customer. Ya benar. Ya kan? Toh itu tadi saya bilang, saya datang ke sini bukannya saya minta
oh saya mau bikin body tapi depannya lampunya pakai lampu ini kan, itu Iya. yeah. Dan itu nggak etis. Jadi kalau saya berprinsip tidak elok atau tidak etis kalau datang ke Adiputro ingin bikin model karoseri X. Begitu juga datang ke karoseri X bikin model Adiputro. Ya mau Jetbus bikinnya di Adiputro, mau model X ya bikinnya di X. Itu yang menurut saya secara bisnis, etika bisnis dan logika saya sebagai orang yang memiliki bukan idealis, pengalaman, bukan etika dan tepo seliro. Jadi semoga Adiputro selalu menjadi partner bisnis yang terbaik kepada kami para operator, bukan hanya Peosan. Ya, dengan yang saya sampaikan tadi, Dit, bisa bisa mengakomodir kebutuhan needs-nya. Jadi ya kita usaha ini kalau menurut saya idealnya, layaknya itu melakukan usaha membeli bus, membuat bus itu sesuai needs, bukan sesuai want. Karena kalau keinginan itu ya nggak ada batasnya. Benar. Tapi kalau kebutuhan itu jelas garisnya. Itu sih menurut saya. Nah, itu mungkin kalau kita bisa tarik poin-poin utamanya nih apa ya? Ada beberapa poin nih, mulai dari kebutuhan ya Pak ya. Peosan bersama Adiputro berusaha ya istilahnya untuk memenuhi atau apa ya istilahnya ya, menjawab kebutuhan-kebutuhan gitu ya Pak ya, dari Peosan gitu ya. Dimana tentunya setelah adanya kebutuhan ini kita atau kami gitu ya melakukan analisa ya Pak ya. Mulai dari konstruksinya, kemudian yang apa ya istilahnya hilirnya atau outputnya itu tujuannya untuk kepuasan penumpang. Seperti jadi itu gini, ya Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Orang itu tidak sama semua. Iya. Jadi ini yang saya tahu dan saya lihat. Oh, bikin Adiputro Jetbus karena melihat si Badu. Iya. Ikut Waton Nunut. Nah, setelah beli apa segala macam, ada hal yang nggak pas. Iya, benar. Ya kan? Tapi tidak bicara ke Adiputro. Tapi wah begini begitu segala macam. Nah, kalau tipikal kami, ya, aku ngomong, Dit, rambutmu elek kok ngono, Dit. Kupingmu ini nek dingineknya lebih apik, Dit. Kan lebih bagus. Gitu loh. Iya, benar. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, kebutuhan. Jadi benar. ngomong, sampaikan, diskusikan, nah, dan komit. Iya. Kalau sudah komit di situ, ya sepakati dan dilihat hasil akhirnya sesuai dengan yang kita sepakati dan kita butuhkan tadi. Jadi jangan bikin kesannya karena ikut-ikutan tadi jadi kesan terpaksa. Setelah tahu itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, nyanyinya di luar. Iya, benar. Itu. Jadi ya Adiputro yang saya tahu, yang saya lihat, dan bukan pada saat sana setelah bikin ya, dari dulu pun Adiputro sangat interaktif kok kepada customer, bagaimana customer butuhnya apa dan segala macam. Nah, yang ditambahkan San itu kan hanya hal-hal kecil untuk supaya ya kalau sekarang boleh saya bilang lebih sempurna. Iya. Gitu. Ya kan nggak ada yang sempurna 100%. Yes, benar. Supaya lebih baik. Nah, itu. Masukan-masukan itu yang kita berikan, dan itu yang saya sampaikan tadi, kami sampaikan. Butuh kami itu ini. Dan Adiputro kan juga membuktikan apa yang kami sampaikan itu diterapkan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, itu kan kebaikan. Ya, sebagai umat Tuhan, kebaikan itu kan harus kita siarkan. Kan? Benar Pak. Itu luar biasa. Ini pagi ini kita dapat ilmu banyak nih. Luar biasa, di kesempatan yang luar biasa. Nah teman-teman, kita udah dengerin banyak ilmu baru nih dari Pak Sani, mewakili Peosan yang hari ini sedang melakukan pengecekan armada barunya di karoseri Adiputro. Kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Luar biasa kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nih selama ini. Kenapa San ke Adiputro? Kenapa mesennya seperti ini? Kenapa customnya seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Ya, itu benar-benar menjawab pertanyaan kita. Siap.
Semoga kedepannya kerjasama antara PO San dan Karoseri Adiputro tetap langgeng. Amin. Dan tentunya pelanggannya makin banyak lagi, Amin. makin banyak yang setia ke PO San. Amin. Dan ya, semoga kita bisa selalu nambah ilmu-ilmu baru ya Pak. Amin. Sama-sama. Dan Saling isi. saling mengisi tentunya. Oke, jadi terima kasih banyak nih untuk seluruh penonton yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, menonton pembicaraan kita yang berbobot, sangat berbobot ini nih Pak. Cuma ngobrol aja. Iya. Ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Gas! Gaskan!